Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023. Di akhir pekan ini, mari bersama-sama kita memulai aktivitas kita dengan bersama kita merenungkan kembali firman Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ketika Tuhan terus menjagai kami. Dalam istirahat kami, dalam setiap aktivitas kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Untuk itu Tuhan, izinkanlah kami saat ini untuk kami benar-benar mengarahkan hati kami, pikiran kami, dan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Melalui perenungan firman-Mu, biarlah Tuhan bersabda dan memampukan kami juga untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang Albert Einstein pernah berkata, kejarlah rasa ingin tahumu hingga kamu menemukan jawaban dari rasa ingin tahu yang kita cari. Bagian ini mengajak kepada setiap kita bahwa ketika kita diperhadapkan pada sebuah kondisi yang mungkin tidak kita pahami, kemudian muncullah rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini sebenarnya mendorong setiap kita kemudian untuk mencari dan menemukan hingga kita menemukan jawaban atas ketidaktahuan yang kita alami. Tetapi di dalam Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 33 justru memperlihatkan kita pada sebuah situasi yang berbeda. Mari bersama kita simak di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai dengan 33. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawaban, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kita lihat didasari pada motivasi yang salah. Bukan didorong untuk ingin mendapatkan sebuah kebenaran sehingga mereka boleh jalan pada jalan yang benar, tetapi mereka bertanya atas dasar keresahan. Ada sebuah kondisi, ada sebuah zona nyaman yang diusik. Artinya kesalahan itu terus dipelihara, dan kesalahan yang dipelihara ini mereka tidak menghendaki untuk diperbaiki. Sebenarnya ketika mereka bertanya adalah sebuah hal yang wajar. Ketika mereka tidak memahami apa yang Yesus lakukan. Ketika Tuhan Yesus memporak-porandakan bait Allah. Ketika banyak orang berjualan di depannya. Tentu itu membuat mereka bertanya, apa yang sebenarnya Yesus lakukan? Kesalahan apa yang kemudian membuat Yesus melakukan hal itu? Sebenarnya pada bagian ini Yesus sedang mengkritik, Tuhan Yesus sedang menegur sebuah tindakan transaksional. Ketika di bait Allah ada tindakan transaksional antara para pedagang dan para jemaat yang ingin membeli untuk mempersembahkan bakaran kepada Tuhan ke bait Allah. Sebenarnya pada bagian ini menggambarkan tentang kebiasaan transaksional antara manusia dengan Tuhan.
Seringkali ketika kita datang beribadah pada Tuhan, kita dilandasi dengan iman yang transaksional. Oh, saya mau datang kepada Tuhan. Oh, saya mau memberi kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan, supaya Tuhan mewujudkan apa yang saya inginkan. Sebenarnya pada bagian ini Tuhan tidak menghendaki kita untuk berlaku demikian. Sehingga apa yang Yesus lakukan di depan bait Allah itu, Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak menyetujui tindakan iman yang transaksional ini. Sehingga ketika ada kebenaran yang disembunyikan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka Tuhan hendak menyikapkan, Tuhan ingin menegur mereka supaya mereka berbalik. Tetapi pada bagian ini, tindakan protes, tindakan ketidaksetujuan mereka justru memperlihatkan bahwa mereka tidak mau untuk diperbaiki. Mereka terjebak pada sebuah zona nyaman. Maka pada bagian ini sebenarnya Yesus ingin supaya kita melihat tentang hal-hal yang lebih hakiki. Dalam hal ini kita diajak untuk menghadap Tuhan. Yang dipentingkan dalam perjumpaan dengan Tuhan adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seringkali kita mementingkan aspek-aspek yang kelihatan. Kita lebih mementingkan tentang bagaimana cara doa, seringkali kita lebih mementingkan tentang bagaimana pemahamannya, bagaimana tentang ritual-ritualnya, bagaimana kata-kata yang diucapkannya, sehingga kita melupakan tentang pengalaman untuk mengalami perjumpaan personal dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, pada bagian ini setiap orang diingatkan untuk lebih mementingkan perjumpaan dengan Tuhan. Sebenarnya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mewujud di dalam kehidupannya. Mereka tidak akan semena-mena di dalam tutur kata maupun tindakannya. Sehingga setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti di dalam hidupnya akan selalu menggambarkan kehendak Allah sendiri. Maka pada bagian ini menjadi bagian refleksi setiap kita adalah, sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara sungguh-sungguh? Mari kita tilik kehidupan kita. Apakah di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah menggambarkan perjumpaan dengan Tuhan itu? Atau justru kita masih sibuk dengan hal-hal yang tidak hakiki? Mari bersama kita menilik hati kita. Biarlah firman ini boleh terus menegur dan mengubahkan hati kita. Mari bersama kita akhiri permenungan ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk teguran yang Tuhan berikan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki kami untuk hidup di dalam zona yang kami buat sendiri. Sebuah zona yang mungkin membuat kami terlena. Maka ajarlah kami untuk terus senantiasa taat kepada Tuhan, dan biarlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami seutuhnya kepada Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa.